Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahma Ainun Nafisah, NIM 2308036004. Saya di sini akan menjelaskan tentang hadis yang berkaitan dengan fenomena seperti fenomena lingkungan, tumbuhan, hewan, alam, dan lain-lain. Yang pertama yaitu ada hadis tentang pendidikan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa melewati suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Penjelasan hadis tersebut menurut Imam An-Nawawi bahwa hadis ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan orang yang mencari ilmu. Menuntut ilmu merupakan jalan menuju ke surga, karena orang yang mempunyai ilmu akan memudahkan dia untuk ke surga, dan orang yang mencari ilmu akan menjadikan dia berperilaku baik, takwa kepada Allah, dan selalu berbuat amal soleh. Status hadis ini menurut Jalaluddin As-Suyuti, status hadis ini adalah hasan, sebagaimana yang terkandung dalam kitabnya yaitu Al-Jami' As-Shaghir min Hadis Al-Bashir Al-Adzikir Jilid 5. Namun penelitian lain juga ada yang mengatakan bahwa hadis ini juga sahih seperti yang tercantum dalam kitab tadi. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu seperti nilai akidah, nilai akhlak, nilai keutamaan mencari ilmu sebagai jalan menuju surga, dan lain-lain. Kemudian hadis yang kedua yaitu tentang fenomena alam. Hadisnya yaitu tentang gerhana matahari dan bulan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'udin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamar la yankasifani lil mauti ahadim minan nas walakin nauma ayati min ayatillah fa idza ra'aitumuma faqumu. Artinya, gerhana matahari dan gerhana bulan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, bukan terjadi karena kematian atau kelahiran seseorang. Maka apabila kalian melihat keduanya, maka berdoalah kepada Allah. Penjelasan hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, bukan karena kelahiran atau kematian seseorang. Maka umat Islam dianjurkan untuk sholat gerhana bulan atau matahari sebanyak 2 rakaat dan berdoa hingga gerhananya itu selesai. Status hadis ini adalah sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan status hadis yang kuat. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu nilai keimanan, karena kita disuruh untuk merenungkan kekuasaan Allah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah, dan nilai ibadah karena kita diperintahkan untuk sholat gerhana matahari atau bulan 2 rakaat. Yang ketiga yaitu hadis tentang fenomena lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyib, nadhifun yuhibbun nadhafah, karimun yuhibbul karam, jawadul yuhibbul jud, fanadifu afniyatan. Artinya, dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah SWT itu Maha Suci yang menyukai kesucian, Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, dan Maha Indah yang menyukai keindahan. Maka dari itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Penjelasan hadis menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, hadis ini menunjukkan bahwa Allah SWT itu menyukai kebersihan dan keindahan. Maka kebersihan lingkungan adalah salah satu bentuk kebaikan yang disukai oleh Allah. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menjaga kebersihan dan keindahan yang ada di sekitarnya karena bentuk ketakwaan kepada Allah. Status hadis ini termasuk hadis hasan atau hasan li ghairihi karena masih ada kelemahan di beberapa sanadnya, dan hasan li ghairihi adalah hasan yang didukung oleh hadis lainnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini merupakan nilai moral yang sangat penting dalam agama Islam, yaitu seperti nilai kebersihan, nilai kebermanfaatan, dan sifat mulia. Kemudian hadis yang keempat yaitu tentang fenomena hewan, yaitu hadis bangkai belalang dan ikan halal untuk dimakan.
Hadisnya yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala uqillat lakum maitatani wad damani fa ammal maiti fal khautu wal jaradu wa ammad damani fal kabitu wal tohau. Artinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang, sedangkan 2 darah itu adalah hati. Penjelasan hadis tersebut, Islam itu menghalalkan bangkai ikan dan bangkai belalang walaupun mati tanpa disembelih, karena bangkai ikan itu ketika mati tidak ada darah yang mengendap sehingga tidak menyebabkan penyakit, sedangkan bangkai belalang itu walaupun mati dengan sendirinya tetap boleh untuk dimakan. Status hadis di atas yaitu sahih karena hadis tersebut dipercaya dan diterima oleh ulama para ahli hadis, yaitu Imam Bukhari. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu pertama nilai kebersihan, dan yang kedua yaitu nilai kemudahan. Nilai kemudahan karena Islam memperbolehkan umatnya untuk memakan bangkai, dan nilai kebersihan yaitu ikan yang mati itu tidak mempunyai darah yang mengendap sehingga halal untuk dikonsumsi. Yang kelima yaitu ada hadis tentang matematika, yaitu hadis bilangan pecahan 2. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda'i anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayajizu ahadukum an yaqra'a fi lailatul thuluthil Qur'an qalu wa kaifa yaqra'u sulusul Qur'an qul huwallahu ahad ya'dilu sulusul Qur'an. Artinya dari Abu Darda dari Nabi Muhammad SAW mengatakan, apakah di antara kamu yang ada yang tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana mungkin kami bisa membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Kemudian Nabi Muhammad menjawab lagi, bacalah Qul Huwallahu. Penjelasan hadis tersebut yaitu hadis ini menyebutkan bahwa membaca Qul Huwallahu Ahad sama membaca dengan sepertiga Al-Quran. Hal ini menunjukkan keutamaan hadis ini, dan membaca surat Al-Ikhlas juga sama dengan membaca sepertiga surat Al-Quran. Hal ini menunjukkan pentingnya tauhid yang ada di dalam surat tersebut. Status hadis tersebut termasuk sahih karena diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, dan hadis ini disebut juga masyhur karena telah dikenal di kalangan umat Islam dan banyak diriwayatkan oleh beberapa perawi. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu keutamaan tauhid, kemudian dalam beribadah, dan memotivasi untuk kita membaca Al-Quran. Hadis yang ketujuh yaitu fenomena tentang tumbuhan. Hadisnya yaitu tentang habbatus sauda atau jintan hitam. Hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi isnadihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-habbatus sauda shifaa'un likulli da'in ila sam wasamul maut. Artinya, habbatus sauda atau jintan hitam adalah obat dari segala penyakit kecuali asam, yaitu kematian. Status hadis ini merupakan hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad para sahabat yang tinggal di Madinah. Hadis ini termasuk kategori sahih. Hadis ini memiliki sanad yang kuat karena melalui perawi-perawi yang terpercaya. Penjelasan hadis ini, menurut Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa habbatus sauda atau jintan hitam ini sangat bermanfaat untuk mengobati berbagai penyakit, termasuk panas yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu ataupun masuk angin. Habbatus sauda juga bisa membantu menyembuhkan segala penyakit kecuali kematian. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu habbatus sauda sebagai obat universal yang dapat membantu dalam segala penyakit, baik itu obatnya dibuat secara tradisional untuk berbagai kondisi medis, dan habbatus sauda juga dapat digunakan untuk daya tahan tubuh yang sangat relevan dengan imunitas. Kemudian hadis yang ketujuh yaitu hadis tentang larangan menyakiti hewan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala usulan bighairi haqqihi sa'alahu Allahu anhu yaumal qiyamati qila wa ma haqquhu qala atat bahahu fataqulu.
Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap orang yang membunuh burung pipit atau lebih kecil dari burung pipit tanpa suatu kepentingan yang jelas, dia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apa kepentingan itu? Rasulullah menjawab, apabila burung itu disembelih untuk dimakan. Status hadis tersebut adalah hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ahmad. Meskipun hadis tersebut tidak termasuk dalam kategori hadis sahih yang paling dipercaya seperti Bukhari dan Muslim, hadis ini masih memiliki keabsahan dan keotentikan yang cukup tinggi dalam ilmu hadis. Penjelasan hadis tersebut yaitu Rasulullah SAW mengatakan bahwa membunuh burung tanpa tujuan yang jelas atau bermanfaat seperti untuk dimakan adalah perbuatan yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat, karena burung tersebut akan mengadukan perlakuan tidak adilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu nilai kasih sayang, nilai tanggung jawab kepada semua makhluk yang ada di bumi. Kemudian yang terakhir yaitu ada hadis tentang pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Man su'ila an ilmin animahu summa katamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu yang diketahuinya lalu dia menyembunyikannya, maka dia akan dikekang oleh Allah di hari kiamat, kekang dari neraka. Status hadis ini menurut As-Suyuti, hadis ini adalah sahih. Hadis-hadis yang senada dengan hadis di atas banyak terdapat dalam kitab-kitab hadis. Penjelasan hadis ini dalam konteks ini, ilmu yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan atau ilmu-ilmu Islam yang membawa orang itu akan memahami syariat. Oleh karena itu, ketika umat Islam mempunyai ilmu tersebut, maka tidak boleh disembunyikan dari umat Islam lainnya atau harus dikasih tahu gitu. Nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu kewajiban menyampaikan ilmu, larangan menyembunyikan kebenaran, dan tanggung jawab sosial. Karena kita mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan.